warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Basis Data atau Proyek Sewa Kendaraan. Baik, perkenalkan saya Vivi Elvira Putrisya dengan NPM F1 F022001 selaku moderator di sini yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Selanjutnya, saya Aulia Ramadeni dengan NPM F1 F022013. Saya Teva Regina dengan NPM F1 F022039. Saya Radisha Anggraini dengan NPM F1 F022018. Saya Salvadina Aditi dengan NPM F1 F022019. Saya Muhammad Kevin dengan NPM 022034. Saya Muhammad Hafiz dengan NPM F1 F022042. Dan saya Dimas Adeputra dengan NPM F1 F022031. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang pertama ada IRB, kedua normalisasi, dan ketiga adalah rasional. Baik, untuk pertama IRB akan dijelaskan oleh Dimas dan Hafiz. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian IRB. Entity Relationship Diagram atau bisa disebut juga dengan diagram hubungan entitas adalah hubungan antara data dalam mesin data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek. IRB berisi komponen himpunan entitas realisasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian IRB sewa kendaraan yang dimana terdapat identitas pelanggan dan identitas administrasi yang dimana memiliki hubungan one dan one to many yang terdapat di dalam identitas pelanggan yang dimana yaitu ID pelanggan, nama, nomor HP, alamat, dan jumlah sewa. Dan di dalam identitas administrasi sewa memiliki bagian-bagian seperti ID sewa, harga sewa, tanggal sewa, lama sewa, dan total sewa. Lalu memiliki hubungan dengan identitas pelanggan dan identitas jenis kendaraan one to many bersama dengan one to many yang terdapat di dalam identitas jenis kendaraan yaitu plat kendaraan dan merek kendaraan dan tipe kendaraan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Saya akan melanjutkan mengenai tabel diagram pada IRD. Pada entitas pelanggan dan entitas pengembalian memiliki hubungan relasi zero dan zero to many. Dan pada entitas pelanggan dengan entitas denda memiliki relasi one to many dan zero to many. Dan pada entitas pelanggan ke harga, entitas harga memiliki relasi one to many dan one to many. Selanjutnya tentang UNF akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel UNF. Tabel UNF adalah bentuk tabel yang belum ternormalisasi dan umumnya tidak memenuhi aturan normalisasi pada basis data. Tabel ini dapat digunakan untuk menyimpan informasi, tetapi untuk efisiensi dan efektivitas data yang lebih baik, tabel harus dinormalisasi ke dalam bentuk yang lebih tinggi. Tujuan utama normalisasi adalah mengelompokkan atribut ke dalam relasi sehingga data gandanya minimal, menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Sebagai contoh, kasus proses normalisasi tentang program penyewaan kendaraan. Tabel berikut yang berisi data ID pelanggan, nama pelanggan, nomor handphone, alamat pelanggan, jaminan sewa, jenis kendaraan, plat kendaraan, merek kendaraan, tipe kendaraan, ID sewa, harga sewa, lama sewa, tanggal sewa, ID pengembalian, tanggal pengembalian, ID denda, biaya denda, dan total biaya. Kalau kita perhatikan dari tabel tersebut, semua informasi disertakan dalam tabel. Apakah tabel seperti ini dapat dijadikan sebagai database yang baik? Jawabannya
Bisa, namun tidak efektif. Alangkah sebaiknya kita normalisasikan terlebih dahulu untuk menciptakan sebuah database yang lebih baik dan benar. Selanjutnya tentang 1NF akan dijelaskan oleh Salsa. Langkah pertama yaitu 1NF. 1NF merupakan bentuk normal pertama. 1NF merupakan UNF memasukkan semua data yang kosong pada UNF, lalu memberikan tanda pada setiap parameternya. Tandanya dapat dilihat pada slide berikut. Untuk tandanya yaitu tanda yang merah tersebut merupakan tanda sebagai primary key. Selanjutnya untuk 2NF akan dijelaskan oleh Ranisha. Selanjutnya ada 2NF yaitu pemecahan dari setiap atribut ke primary key dapat dilihat dari tabel berikut. Terdapat primary key-nya yaitu ID pelanggan, plat kendaraan, dan ID denda, ID sewa, dan ID pengambilan. Selanjutnya untuk yang 3NF akan dijelaskan oleh Akaya. Baik, 3NF adalah pemecahan atribut yang masih tergantung terhadap atribut lain. Dapat dilihat pada 2NF sebelumnya, tipe kendaraan dengan harga sewa itu dipecah menjadi tabel baru. Terlihat seperti slide berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasional. Saya akan menjelaskan bagian di bagian rasional sebelum dinormalisasi. Sebelum menjelaskan ke dalam tabel tersebut, saya akan menjelaskan apa itu relasional. Tabel relasional merupakan tabel di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik atau namanya yang itu berbeda. Kemudian di sini bisa kita lihat yaitu ada tabel pelanggan di mana itu ada field, type, dan juga keterangan. Bisa dilihat ada ID pelanggan dan seterusnya, kemudian ada varchar, itu merupakan tipe datanya, kemudian ada juga keterangannya. Selanjutnya itu adalah tabel administrasi sewa. Bisa dilihat sama seperti tabel sebelumnya, itu berisi field, type, dan juga keterangannya. Selanjutnya yang ketiga adalah tabel denda. Berisi tentang denda yang akan dikenai oleh para konsumer apabila mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang sudah tercantum dalam tabel. Yang selanjutnya adalah tabel pengembalian, yaitu tabel pengembalian untuk kendaraan. Itu terdiri atas sama seperti sebelumnya, ada field, type, dan keterangan. Selanjutnya untuk tabel setelah normalisasi akan dijelaskan oleh Aulia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel setelah normalisasi. Yang pertama terdapat tabel pelanggan dengan primary key ID pelanggan tanpa foreign key dan jumlah filenya ada 6. Dan selanjutnya ada tabel kendaraan dengan primary key plat kendaraan tanpa foreign key dan jumlah filenya terdapat ada 3. Selanjutnya ada tabel sewa dengan primary key ID sewa, foreign key-nya tidak ada dan jumlah filenya ada 3. Selanjutnya ada tabel denda dengan primary key ID denda, foreign key-nya juga tidak ada, jumlah filenya juga ada 2. Selanjutnya ada tabel total biaya dengan primary key ID denda, foreign key ID pengembalian, dan jumlah filenya ada 3. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai sewa kendaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami selaku dari kelompok 1 pamit untuk undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.